البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang dalilus sidq, yang dalilul yaqin. Baik. Ikhlas. Dalilul ikhlas yang Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan 2 ayat dan 3 hadis. Akan tampil hadis yang ketiga, hadis dari Rajulaini minas sahabah yang diriwayatkan oleh Nasai, derajatnya apa? Hendaknya Allah daif, sebab kedaifannya ada 2 perawi yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar makbul. Siapa kedua perawi tersebut? Siapa? Abdullah bin Maimun dan Muhammad bin Abdullah bin Maimun. Muhammad bin Abdullah bin Maimun bin Musaikah. Muhammad bin Abdullah bin Maimun. Kemudian Ya'qub bin Asim Ibn Arwah bin Mas'ud. Kita masuk pada dalilul sidq. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa dalilus sidqi qawluhu ta'ala alif lam mim. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adapun tentang makna sidq telah kita lewati dalam pembahasan awal. Adapun Syekh di sini menyebutkan ayat pada surat Al-Ankabut sebagai dalil bahwasanya as-sidqu sebagai syarat di antara syarat-syarat la ilaha illallah. Allah katakan alif lam mim, ahasiban nas, apakah manusia menyangka ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka akan ditinggalkan di saat mengatakan amanna wa hum la yuftanun, dalam keadaan mereka tidak diuji, tidak diturunkan fitnah. Dan fitnah yang dimaksud di sini yaitu ibtila. Karena fitnah dalam Al-Quran datang dalam beberapa makna. Nah, di antaranya fitnah bermakna ibtila, ujian. Inilah yang dimaksudkan dalam ayat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di sini mendatangkan dalam bentuk istifham ingkari. Istifham ingkari. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jawabannya tentunya ya, tidak.
Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang jujur dan mengetahui orang-orang yang berdusta. Sisi pendalilan yaitu fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Qala rahimahullah ay wa dalilu sidqi wa annahu syartun min asy-syuruti as-sab'ati hadhihi al-ayatul karimatu allati yukhbiru Allah ta'ala fiha annahu la budda min al-ibtila'i wal ikhtibar liman arada an yakuna min ahli al-iman. Makna yaitu bahwa wa dalilu sidqi maksudnya apa? Yaitu dalil as-sidq bahwasanya as-sidq itu merupakan syarat di antara syarat-syarat yang 7, yaitu ayat ini. Ayat yang mulia ini pada surat Al-Ankabut yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan padanya bahwasanya mesti adanya ibtila dan ikhtibar. Ujian mesti ada bagi orang-orang yang ingin untuk menjadi ahli iman. Oleh karena itulah siapa saja yang mengaku mukmin hendaknya dia mempersiapkan diri untuk diuji. Karena ujian itu mesti ada. Dan berbeda-beda tingkat ujian antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Akan tetapi mesti ada. Baik itu ujian berupa kesempitan maupun kelapangan. Kedua-duanya ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama, fa yaqulu rabbi akraman." Adapun manusia ketika Rabb-nya menguji mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala datang dengan ibtala, dengan ibtila. Fa akramahu, kemudian Allah muliakan mereka. Wa na'amahu, dan Allah berikan nikmat kepada mereka. Fa yaqulu rabbi akraman, maka dia mengatakan Rabbku telah memuliakan. Syahid dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan pemberian nikmat, dan perluasan rezeki, pemuliaan dari Allah ini ujian. Di sisi yang lain, kefakiran, kesempitan rezeki, kesusahan ini juga ujian. Namun untuk jenis yang pertama banyak manusia tidak menyadarinya, menyangka kalau ujian itu ya yang susah-susah. Padahal kondisi senang, kondisi nikmat itu juga ujian dari Allah. Bahkan kondisi seperti ini jarang yang bisa lulus. Lupa dan lalai. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang jenis yang kedua apa? Indak ya Umar. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahana. Adapun ya, apabila kami telah menguji dia, faqadara alaihi rizqah, Allah uji dia. Di sini qadara berbarang dayaqa, Allah sempitkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala sempitkan rezekinya, maka dia mengatakan sungguh Rabbku telah menghinakanku. Ini gagal dalam ujian. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib syahid dari dua ayat pada surat Al-Fajr yang insyaallah telah kita hafal semua, ikhwanillah, yaitu semuanya mesti diuji. Baik itu ujian berupa kenikmatan maupun ujian berupa musibah. Dan kedua-duanya seorang dituntut untuk bisa menyikapinya dengan benar sehingga lulus dari ujian.
Ini orang-orang yang beriman mesti akan diuji. Wa qauluhu ahasiba istifham ingkar. Pertanyaan untuk mengingkari. La yahsibul 'abdu annahu bimujarradi da'wahul imana bilisanihi yakunu mu'minan. Bal la budda min ikhtibarihi liyatabayyana sidquhu min kadhibihi. Maknanya, jangan seorang hamba itu menyangka bahwasanya dengan sekedar pengakuan dia dengan lisannya bahwasanya dia itu iman langsung menjadi mukmin yang hakiki. Tidak. Bahkan mesti diuji. Agar apa? Agar jelas kejujuran dan kedustaan. Adapun sekedar pengakuan, banyak manusia mengaku, tapi terbukanya semua itu ya indal ibtila, ya ketika ada ujian, ketika ada fitnah. Naam. Wa hadhihi sunnatullah ta'ala fil ladina min qablina min al-umam as-sabiqah. Dan ini adalah sunnatullah pada orang-orang yang sebelum kita dari kalangan umat terdahulu. Fasadiqu fi qawlihi yathbutu 'inda thubutil fitani wal ibtila, thubutal jibalir rasiyat. Maka orang yang jujur pada pengakuan dia untuk beriman, kami beriman kepada Allah, yang betul-betul jujur dan pengakuannya, maka dia akan tetap kokoh ketika datangnya fitnah-fitnah dan ujian-ujian dengan kekokohan gunung-gunung yang tegak menjulang. Jadi kokoh bagaikan gunung. Dan kita lihat ikhwanillah pada sirah orang-orang sebelum kita, sebagiannya dibelah kepalanya, ya sampai dibelah kepala, diperintahkan untuk meninggalkan agamanya, tapi tetap tidak bergeming. Di antara hadis yang menunjukkan betapa kokohnya mereka, ikhwanillah, ketika iman ini telah betul-betul masuk ke dalam hati seseorang. Kisah apa? Ghulam, kisah seorang anak dan penyihir. Nah, ketika si anak ini yang beriman sudah diketahui perkaranya, kemudian orang-orang yang mengajarinya sebelumnya dari rahib, kemudian juga menteri yang beriman ini dipanggil dan kedua-duanya dibunuh. Nah, dibelah kepalanya sampai terbagi menjadi dua. Ya tidak, kemudian surut dari keimanan kepada Allah. Juga setelah itu, ketika seluruh penduduk negeri itu beriman dengan sebab anak tadi, Ghulam dikatakan dalam hadis, berarti bukan orang yang tua, belum orang dewasa, tapi dengan sebab keberkahan dia, ternyata seluruh penduduk negeri itu beriman. Sampai-sampai dibikinkan parit, kemudian dikobarkan api, dan siapa saja yang tidak mau kembali dari keimanan mereka menuju kekufuran dan kesyirikan, dimasukkan ke dalam api tersebut. Dan dikisahkan seorang ibu yang menggendong anaknya. Bagaimana kondisi ibu menggendong anak yang sedang dia susui? Ini kondisi sangat sayang terhadap anaknya dan enggan untuk meninggalkannya. Oleh karena itulah dia mulai ragu-ragu untuk menceburkan dirinya ke dalam api, tapi sang anak sebagai bentuk at-tathbit dari Allah, pengokohan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ummah uthbuti fa innaka 'alal haqq. Wa ibuku, ya kokohlah engkau karena sesungguhnya engkau di atas al-haq. Ya, anak yang masih menyusu, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk bisa bicara,
memberikan pengokohan kepada ibunya, akhirnya dia pun dengan anaknya menceburkan diri ke dalam api. Ini iman. Ya, kalau sudah betul-betul kokoh karena dibangun di atas kejujuran, ini akan tetap kokoh, tak peduli dengan ujian yang menimpanya. Juga para sahabat ikhwanillah dari kalangan umat Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana kokohnya mereka menghadapi berbagai macam ujian. Wal kadhibu fi da'wahu yanqalibu ala wajhihi wa yanqusu ala aqibaihi inda adna fitnatin wa ibtila. Adapun orang yang dusta dalam pengakuannya, maka dia akan berpaling wajahnya dari keimanan dan mundur ke belakang. Ya, di saat terterpa atau diterpa dengan sedikit saja fitnah dan ujian, mendapatkan sedikit kesulitan saja sudah menyatakan, ini manhaj tidak betul, ini agama tidak menjanjikan kesenangan dan seterusnya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Fal fitnatu tubayyinu as-sadiqa minal kadhib wal mu'mina minal munafiqi wallahu musta'an. Maka fitnah itulah yang akan membedakan antara yang jujur dari yang dusta, yang beriman dari yang munafik. Wallahu musta'an. Wa dzalika anna as-sadiqa fi imanihi innama dakhalahu mahabbatan wa raghbatan. Dan yang demikian itu disebabkan karena orang yang jujur ikhwanillah dalam keimanannya, hanya dia masuk ke dalam iman itu mahabbatan wa raghbah. Apa ini i'rabnya? Mahabbatan wa raghbatan. Hendak ya Abdul Rahman. Nah, ahsanta. Maf'ul min ajli. Jadi, misalnya orang-orang yang jujur itu dalam keimanannya hanyalah dia masuk dalam keimanan itu karena apa? Karena kecintaan, ya, dan karena keinginan dia sendiri, bukan karena terpaksa. Wadzaqa ta'mahu, dan dia telah merasakan manisnya iman karena iman ada rasanya. Wa 'arafa dinahu bi adillatih, dan dia telah mengetahui agama tersebut dengan dalil-dalilnya. Wa 'amila bi muqtada dzalik, dan dia telah beramal dengan konsekuensi dari dalil-dalil tersebut. Fa yuthabbituhu Allah ta'ala bi lutfihi wa karamihi wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah pun kokohkan dia dengan kelembutan dan kemuliaan serta rahmatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Pada kalimat terakhir ini khonifillah perlu kita camkan dengan baik-baik. Kekokohan itu asalnya dari Allah, bukan karena ketakwaan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepandaian kita, tapi kekokohan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah bukan kekokohan dari Allah, maka seseorang tidak akan mampu tegak di atas kebenaran, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada nabinya, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Ini Allah katakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena kami kokohkan engkau wahai Muhammad, maka sungguh engkau akan condong kepada mereka walaupun sedikit, akan condong kepada kebatilan. Tapi karena kekokohan dari Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegak dan tegar menghadapi semua ujian. Ini Rasulullah SAW, apalagi kita. Maka butuh seorang hamba terus-menerus meminta kekokohan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjantahkan kepada kita dengan doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, meminta kekokohan di atas agama.
Demikian pula yang dicontohkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dua doa ini khonifillah jangan sampai lalai dalam hari-hari yang kita lalui. Minta agar diberi apa? Diberi kekokohan, jangan disimpangkan hati ini. Nah, karena kita tidak tahu hari-hari berikutnya ujian apa lagi yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun seorang tidak akan peduli dengan semua ujian itu kalau telah mendapatkan kekokohan dari Allah. Makanya yang diminta kepada Allah adalah apa? Kekokohan. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tsabit di dunia maupun di akhirat. Wa amal kadzib, adapun orang yang berdusta, fa inna ma dakhalahu li hadzi nafsihi wa ismati damihi wa malihi. Adapun orang yang dusta hanyalah dia masuk ke dalam agama ini untuk tujuan ya dirinya. Yang diinginkan adalah apa manfaat yang akan didapatkan oleh dirinya. Ini maksud hadzi nafsi. Wa ismati damihi wa mali, dan untuk menjaga harta dan hartanya, untuk menjaga darah dan hartanya. Falam ya'rif dinahu wa lam yadhuq ta'mahu. Dia tidak mengetahui agamanya, tidak pula merasakan manisnya agama tersebut, belum merasakan. Walam yasilil imanu ila suwaida'i qalbihi, dan belumlah keimanan itu merasuk ke dalam relung-relung hatinya. Ya, belum masuk ke dalam relung hati dia yang paling dalam, tidak masuk. Walidzalika yanfadhihu bil fitnati wal ibtila'i jazaa'an wifaqa. Oleh karena itulah semua itu ikhwani fillah terkuat dengan adanya fitnah dan ibtila. Semuanya terbongkar ketika dia masuk Islam hanya karena tujuan-tujuan duniawi, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terbongkar ketika apa? Ketika ada fitnah, ketika ada ibtila. Jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang sesuai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan menzalimi hamba-Nya. Allah sesatkan orang-orang sesat sebagai balasan atas perbuatan dia. Hukum orang yang Allah hukum sebagai balasan atas perbuatan yang dia lakukan. Jazaa'u wifaqa, balasan yang setimpal. Fa inda dzalika yatabayyanu amruhu wa yankashifu sirruhu wal iyad billah. Maka di saat itulah ketika ada fitnah dan ujian, jelaslah perkaranya dan terbongkarlah rahasianya, wal iyad billah. Maka jangan sampai alhamdulillah seorang hamba di dunia ini hanya memikirkan yang penting selamat dari celaan manusia, yang penting bagus di pandangan mereka, tidak akan bermanfaat. Yang demikian ini mesti akan Allah Subhanahu wa taala bongkar. Kalaulah tidak dibongkar di dunia, mesti akan terbongkar di akhirat. Dan hadis Abdullah bin Mas'ud yang sangat menakutkan bagi setiap muslim, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha. Seorang laki-laki, nah, dia senantiasa beramal dengan amalan penduduk surga. Salat, puasa, zakat, haji, qiraatul Quran, talabul ilm, dan seterusnya. Sampai-sampai jarak antara dia dan surga tinggal 1 dhira'. Diibaratkan apa? Sudah tinggal sedikit sekali.
untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena begitu lama dan begitu banyaknya dia beramal. Tapi apa asbiqu alaihil kitab, ternyata ya kitab penulisan takdir mendahului dia. Dalam artian Allah tetapkan yang lain. Fayamalu bi amali ahli nar, kemudian di penghujung kehidupannya dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Maka fayadkhulaha, dia pun masuk ke dalam neraka. Kenapa ikhwan fillah? Para ulama menjelaskan bahwasanya dia dulunya beramal dengan amalan-amalan penduduk surga itu. Baik, hanya apa? Fima yabdulin nas, pada apa-apa yang nampak di mata manusia. Jadi manusia menyangka memang Masya Allah ini sudah penduduk surga ini, karena begitu solehnya di mata-mata mereka. Ternyata ya dia beramal hanya untuk itu, hanya untuk mendapatkan pujian, tidak ikhlas karena Allah. Akhirnya Allah kuat, Allah bongkar di akhir-akhir kehidupannya, dia pun menutup dengan kejelekan. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang hendaknya kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Fasyahidu anna sidqa syartun, yang menjadi inti dari ayat ini afanifillah, bahwasanya as-sidq, kejujuran itu merupakan syarat. Wa annal kadhiba yunafi, dan bahwasanya kedustaan itu bertentangan dengan la ilaha illallah. Wa idzan tafasyartu intafal masyrut, dan apabila tidak ada syarat pada ucapan seorang la ilaha illallah tersebut, tidak ada kejujuran, maka ya intafal masyrut, tidak ada pula apa yang dipersyaratkan, yaitu tidak ada la ilaha illallah pada diri orang tersebut pada hakikatnya. Nah, ini ayat khanifillah yang butuh kita renungkan. Juga pada surat ini khanifillah yang juga membutuhkan perhatian dari kita. Di awal Allah Subhanahu wa taala sebutkan mesti adanya ujian. Kemudian ditutup di akhir surat. Apa akhir dari surat ini? Lafadznya Ahmad. Ahsanta. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Hendaknya kita kaitkan awal dan akhir. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya untuk menempuh jalan kami, maka sungguh akan kami berikan hidayah kepada dia, untuk bisa berjalan di atas jalan-jalan kami tersebut. Lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Berarti apa ikhwan kita? Jalan untuk selamat, jalan untuk bisa sukses pada setiap ujian-ujian tersebut, selain meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hal itu juga usaha yang zahir dari kita adalah mujahadah, jihad, sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh dalam mencari jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan sungguh-sungguh dalam memegangnya. Tanpa kesungguhan, maka seseorang akan terpelanting ke kiri maupun ke kanan. Sebagaimana Allah katakan juga kepada nabinya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, wahai Yahya, ambillah kitab ini, peganglah kitab ini dengan kuat. Butuh kekuatan ikhwanifillah. Jadi orang muslim, terlebih lagi sunni, butuh memegang sunnah ini dengan kuat. Ya, tidak boleh bergeming. Ya, sebagaimana dikatakan di sini, hendaknya kokohnya seperti kokohnya gunung-gunung yang menjulang. Nasallallahu at-taufiq.